Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 17 SIF yang beranggotakan Ari Kipki Pradila. saya Intan Ibrahim, Saya Mega Rizky Yunianti. Saya Muhammad Titi Prabowo. saya Resyang Raini. Kita akan membahas review sebuah jurnal yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Karyawan pada PT Mitra Beton Mandiri. Ini akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan. PT Mitra Beton Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pendistribusian bahan bangunan jenis-jenis beton seperti kantin, paving block, dan grass block. PT Mitra Beton Mandiri memiliki 8 pabrik untuk proses pembuatan bahan bangunan jenis beton. Di antaranya tersebar di daerah Siak, Damas Raya, Bengkalis, Cijunjung, Painan, Pekanbaru. Jumlah karyawan yang bekerja pada PT Mitra Beton Mandiri Pekanbaru berjumlah 125 orang. Setiap cabang dalam PT Mitra Beton Mandiri ini akan ada pengisian absensi, dan setiap cabang akan memiliki koordinator karyawan di lapangan melakukan perekapan data absensi, dan laporan tersebut akan dikirim ke bagian HRD di kantor PT Mitra Beton Mandiri. Latar belakang masalah. Pengambilan cuti hanya 12 hari per masing-masing karyawan untuk tahun. Untuk itu, bagian HRD harus melakukan konfirmasi kepada koordinator lapangan untuk mengetahui jumlah cuti karyawan. Untuk pengajuan cuti oleh karyawan harus diajukan seminggu sebelum jadwal cuti yang diajukan. Penyimpanan data cuti karyawan masih dalam bentuk kertas sehingga bisa menimbulkan kekurangan jumlah cuti karyawan. Selain itu, berdampak pada produktivitas perusahaan sehingga menjadi target proyek. Untuk memberikan kesejahteraan karyawan, perusahaan memberikan layanan peminjaman dana. Untuk pembayaran peminjaman dana dengan pemotongan gaji karyawan oleh perusahaan tergantung dan koordinasi laporan. Untuk peminjaman dana, setiap karyawan harus melampirkan alasan peminjaman dana dengan koordinator lapangan tersebutlah yang akan melaporkan ke bagian staf HRD untuk dicatat perbuatan kepada bagian HRD, sehingga bagian HRD tidak bisa bekerja secara efektif dalam mengelola dan mereka perusahaan, baik di karyawan dan juga pendataan karyawan untuk peminjaman dana oleh karyawan. Semua kegiatan ini ditulis dengan menggunakan lembar buku berbentuk. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian perusahaan. Yang pertama itu untuk mengetahui pengelolaan data pada karyawan dalam pelaporan absen, pencatatan pinjaman data, dan dalam mengelola cuti karyawan, kecurangan jumlah cuti karyawan. Yang kedua, agar data karyawan pada PT Mitra Beton Mandiri itu terorganisir jika memakai informasi. Maksud dari terorganisir itu, jadi tujuan agar data karyawan pada PT Mitra Beton Mandiri itu terorganisir. Jadi maksud dari terorganisir itu sudah diatur
mengatur memakai sistem informasi. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama itu ada tahap pendahuluan. Maksud dari tahap pendahuluan di sini itu pedoman untuk melakukan pengembangan sistem yang ada pada PT Bitcoin. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh oleh PT Mitra Beton Mandiri Pekanbaru. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, kemudian dikumpulkan dan didapat dari buku-buku, jurnal, atau internet. Yang ketiga, ada tahap analisa dan desain sistem. Di sini tahap analisa pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisa sistem lama. Yang dilakukan yaitu analisa bagaimana sistem pelaporan, absensi, titik karyawan, pendataan karyawan, dan peminjaman dana oleh karyawan ke perusahaan tersebut yang saat ini berjalan pada PT Mitra Beton Mandiri Pekanbaru untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, ada analisis sistem baru, sistem yang akan dikembangkan nantinya dengan berbasis web melalui metode framework for the application of system thinking. Di sini pun ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu fase definisi lingkup. Yang kedua, fase analisis masalah. Yang ketiga, fase analisis persyaratan atau kebutuhan. Yang keempat, fase desain logis. Yang keempat itu ada tahap implementasi dan pengujian sistem. Maksud dari tahap implementasi di sini adalah pengembangan dari tahap desain sistem. Tahap implementasi mencakup pengkodean atau pemrograman, pengujian, dan dokumentasi mengenai sistem informasi manajemen karyawan PT Mitra Beton Mandiri Pekanbaru. Yang kelima itu ada dokumentasi. Maksud dari dokumentasi di sini adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan yang ada dilakukan pada proses aksi, mulai dari pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, serta implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan tugas akhir. Next. Selanjutnya, di sini ada analisis hasil. Analisis yang pertama yaitu analisa sistem baru dengan metode framework for the application of system thinking atau singkat STEP. Ya. Sini ada 3 fase. Yang pertama itu definisi lingkup atau definition. Fase ini berarti tentang observasi dan wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tersebut untuk menentukan cakupan data awal sistem. Yang kedua, ada fase analisis masalah atau problem system. Fase ini berarti tentang tahapan masalah yang akan dilakukan proses analisis. Maka, jika masalah yang muncul pada sistem yang ada saat ini, sehingga dapat diusulkan dan dapat diperbaiki lagi nantinya. Yang ketiga, ada fase analisis kebutuhan atau requirement analysis. Fase ini berisi kesalahan yang terjadi di bagian HRD dengan menjalankan suatu prosesnya. Maka langkah selanjutnya adalah menganalisis sistem spekulasif. Nanti dianalisis juga perancangan sistem. Perancangan sistem di sini menggunakan use diagram dan diagram. Di mana use diagram adalah
gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Sedangkan flash diagram adalah diagram UMS yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Next. Sebelumnya nah ini di sini contoh flash diagram ini flash diagram yang digunakan untuk merancang sistem baru pada penelitiannya yang dilakukan di PTN Belajar Mandiri ini. Di sini aktornya ada administrator, pimpinan, serta koordinator lapangan. Di mana di sini ada banyak proses kerja yang bisa dilakukan. Tapi semuanya harus melakukan login terlebih dahulu. Next. Nah, yang ini contoh class diagram yang digunakan dalam perancang sistem baru ini ya. Ini ada user, pengalaman, semua pendataan, di mana di setiap class itu ada atribut-atributnya. Seperti ada atribut ID user, bisa bank, karyawan, nama cuti, harus cuti, tanggal cuti, tanggal kerja, cuti, dan tanggal kerja. Dan seterusnya. Next. Ya, selanjutnya tampilan sistem informasi manajemen karyawan. Yang pertama ada halaman login, yaitu pintu masuknya bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Dan yang kedua halaman kelola absensi, yaitu untuk mengelola data karyawan agar tersimpan secara otomatis dan lebih efisien untuk penghitungan absensi setiap bulannya. Yang ketiga, pengelola cuti karyawan, yaitu halaman setiap karyawan pasti setiap tahunnya ada untuk mengajukan cuti maksimal 12 hari. Dan yang keempat, halaman kelola pendataan karyawan, yaitu data-data karyawan yang semua karyawan agar datanya tersimpan di website tersebut. Dan yang terakhir tuh kelola pengajuan dana, yaitu karyawan berhak meminjam dana koperasi di pengajuan dana koperasi untuk kebutuhan mereka, dan pengajuan dana tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Dan next, selanjutnya di black box testing. Yang selanjutnya adalah pengujian sistem. Yang pertama black box testing, yaitu pengujian sistem dengan menggunakan metode black box digunakan pada interface dan form validation. Dan yang kedua, pengujian sistem menggunakan user acceptance test, yaitu tes pengujian ini dilakukan agar pihak PT Mitra Beton Mandiri bisa memberikan penilaian terhadap sistem manajemen dengan berupa kuesioner. Dan yang terakhir, kesimpulan pengujian, yaitu dengan cara yang di atas maka kita dapat menyimpulkan hasil dan pengujian tersebut. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan yang di atas, materi yang di atas dijadikan bahwa manajemen karyawan ini dapat membantu koordinator lapangan dan bagian HRD mengelola hasil karyawan, pendataan karyawan dan cuti karyawan, serta peminjaman dana oleh karyawan dan pimpinan untuk melihat laporan data karyawan di semua cabang.
Jadi hasil dari penelitian ini yang kita ikuti bersama, intinya seorang koordinator lapangan dan bagian HRD dapat mengelola semua data kehadiran, data pendataan karyawan tersebut, cuti karyawan, dan penyediaan makanan. Jadi mengubah sistem lama menjadi sistem yang lebih akurat datanya dan bisa lebih digunakan lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.